mau ngapain, Mbak? Cuman mau periksa aja sih upaya preventif pencegahan virus ini. Mungkin yang dirasakan apa sih, Mbak? Paling beberapa minggu ini batuk sama pilek aja. Ada demam? Demam enggak sih? Sesak nafas juga enggak. Mbak Bunga, diceritain dong kemarin atau sebelumnya pernah ke luar daerah atau gimana, Mbak? Awal bulan lalu saya baru pulang dari Aceh. Itu aja sih, nggak ada kemana-mana lagi. Selebihnya saya di Semarang. Terus kemudian ini kalau kemudian nanti memang ada gejala dan sebagainya, mungkin persiapannya gimana, bisa mengisolasi di rumah atau gimana, atau di kos atau mungkin gimana, Mbak? Mungkin bakal pergi ke rumah sakit. Tapi karena saya dengar dari berita-berita rumah sakit sekarang tempat isolasinya sesak, mungkin akan pulang ke rumah aja. Mbak, kalau ngerti pemeriksaan ini dari mana, Mbak? Dari media paling, atau kesadaran sendiri aja sih, pengen coba. Tapi dari medsos atau dari apa mungkin, atau dari teman mungkin tahunya? Iya, medsos, teman juga. Mungkin harapannya apa, Mbak? Ini mungkin harapannya negatif atau Negatif dong, Mas. mungkin hanya flu biasa ya? Iya. Harapannya gitu ya. Ini datang dengan berapa orang, Mbak? Berempat kita tuh. Ya. Sama ada gejalanya semua? Yang satu pengen coba-coba, yang satu karena dia kurang enak badan baru pulang dari luar daerah, dari Depok. Yang satu lagi karena memang mungkin karena saya batuk pilek, jadi dia juga batuk pilek. Karena kita semua satu kos. Ya. Oke. Ini Mbak Bunga punya himbauan nggak buat orang-orang atau teman-teman atau masyarakat yang biar dia tuh menyadari akan virus itu, penjagaan dirinya itu seperti apa? Paling cuman menyarankan kalau ke orang-orang kalau supaya lebih bersih aja, lebih jaga kesehatan, sama jaga sistem imun biar nggak lemah. Banyakin konsumsi vitamin C. Mbak Bunga mungkin punya ajakan, Mbak. Kan ini Mbak Bunga sudah berani ke sini nih, kan tapi ada beberapa orang yang mungkin ragu-ragu di sini. Mungkin ajakannya Mbak Bunga untuk yang masih di luar sana punya gejala flu, pilek dan sebagainya, pernah ke luar kota, mungkin ajakannya untuk ke Tukurjo dan lain sebagainya, mungkin gimana, Mbak? Palingnya itu semuanya kan berdasarkan dari diri sendiri ya. Karena lebih baik kita pergi sebelum ada apa-apa daripada penyakitnya udah parah. Jadi seenggaknya udah ada siaga sendiri sih. Gitu. Ya. Oke. Makasih, Mbak. Ya. Ada IKM, Mbak? Ya, sesuai dengan arahan dari Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, bahwa Rumah Sakit Tugu siap untuk melakukan pelayanan posko kesehatan untuk COVID-19, di mana kami akan melakukan pemeriksaan, melakukan screening terhadap masyarakat yang mempunyai faktor-faktor risiko. Jadi tiap hari kami buka di Rumah Sakit Tugurejo mulai pukul 9 sampai pukul 12. Kami akan melayani ke masyarakat, tidak ada biaya, hanya membawa identitas saja. Jadi Rumah Sakit Tugurejo saat ini memang menjadi rujukan COVID-19 lini kedua yang ditetapkan oleh Bapak Gubernur Ganjar Pranowo. Pak, mungkin alurnya yang harus dilakukan masyarakat ketika sudah sampai di RS Tugurejo mungkin apa, Pak? Masyarakat bisa datang ke Tugurejo, kemudian nanti akan diarahkan oleh petugas untuk ke depan ruang kenanga. Di sana kami siapkan petugas untuk melakukan pendaftaran, kemudian melakukan asesmen dan penyampaian simulasi asesmen tersebut, sehingga masyarakat tahu persis posisi saat ini sebagai apa. Apakah mereka itu sebagai orang dalam pemantauan, apakah
menjadi pasien dalam pengawasan ataukah malah tidak termasuk dari kedua kriteria tersebut? Saat ini sudah ada berapa ya Pak untuk kemudian poskes COVID-19 ini, sudah ada berapa yang kemudian secara mandiri memeriksakan diri? Sampai hari ini, kalau kemarin kita baru mulai dari hari Rabu tanggal 19 Maret 2020 dengan jumlah peserta kurang lebih 73, dan hari ini kami belum bisa menghitung lagi, tapi kemungkinan kita perkirakan akan lebih banyak dibandingkan hari pertama sebelumnya. Terkait kesiapan RS Tugurejo sebagai rumah sakit klinik kedua untuk penanganan COVID ini mungkin seperti apa Pak? Ya, jadi Rumah Sakit Tugurejo saat ini menyiapkan posko kesehatan untuk rawat jalan, artinya kita akan melakukan screening di sini terkait status-status dari masyarakat. Kemudian kita juga menyediakan ruang rawat inap, kurang lebih sekitar 4 ruangan yang kita siapkan untuk melakukan perawatan pasien-pasien yang masuk kriteria dalam pengawasan. Untuk APD sendiri ketersediaan bagaimana? Saat ini Rumah Sakit Tugurejo juga melengkapi petugas-petugasnya dengan alat perlindungan diri, mulai dari apron untuk kelengkapan APD-nya, kemudian Google, masker maupun helm, dan juga menggunakan sarung tangan dan juga sepatu boot. Ketersediaan cukup ya Pak? Sampai saat ini memang persediaan kami agak terbatas, tapi saat ini masih mencukupi untuk melakukan pelayanan di rumah sakit. Selama ini mungkin sudah ada berapa PDP yang dirawat di sini? Untuk di Rumah Sakit Tugurejo kita saat ini merawat kurang lebih 5 PDP. Itu mungkin riwayatnya pernah dari luar daerah atau? Ya, jadi riwayatnya ada beberapa faktor risiko, diantaranya ada riwayat kontak, kemudian riwayat perjalanan dari daerah transmisi, yang kemudian muncul gejala-gejala yang dicurigai ke arah COVID-19. Kemudian untuk pengobatan dan lain sebagainya juga masih mencukupi? Ya, pada prinsipnya kita memberikan pengobatan sesuai dengan tanda gejala yang dialami oleh pasien, dan untuk perbaikan secara umum kondisi tubuhnya agar pertahanan tubuh menjadi lebih baik. Kalau untuk yang positif, saat ini ada yang terjadi dari Tugurejo atau? Sampai saat ini Tugurejo belum ada pasien yang positif. Tips untuk menghindari COVID-19 walaupun kemungkinan terpaparnya juga kita nggak tahu di mana. Mungkin tips untuk menghindari penyakit ini seperti apa Pak? Iya, pada prinsipnya penyakit virus itu adalah self-limiting disease, artinya tubuh, daya tahan tubuh akan melakukan pertahanan sehingga virus bisa dieliminasi, tidak sampai menimbulkan gejala atau tidak sampai menimbulkan penyakit. Sehingga diharapkan masyarakat untuk menjaga kesehatannya dengan pola hidup sehat, kemudian makan tidur cukup, dan tidak lupa olahraga. Kalaupun mau ditambah suplemen sehat boleh untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau mungkin yang boleh pergi ke poskes ini, kriterianya seperti apa Pak? Pada prinsipnya semua masyarakat boleh dan silahkan untuk hadir untuk melakukan screening di posko kesehatan di Rumah Sakit Tugurejo. Yang mungkin ada riwayat batuk dan sebagainya, Ya, sebaiknya memang yang memiliki faktor-faktor risiko, ya, faktor risiko, baik faktor risiko secara klinis seperti panas tinggi, batuk, pilek, dan tentu saja yang memiliki riwayat, artinya dia punya riwayat risiko seperti
mengunjungi atau bepergian di tempat-tempat yang dinyatakan sebagai daerah yang terjangkit, kemudian negara-negara terjangkit, ataupun kontak dengan penderita yang sudah dinyatakan positif ataupun yang diduga positif. Kalau setiap warga yang datang ke poskes ini apakah diberlakukan seperti PDP atau kemudian berdasarkan keluhannya atau kriteria pernah datang ke sini? Ya, jadi nanti dari hasil asesmen akan kita bagi 3, yaitu yang masuk dalam kategori PDP, kemudian kategori ODP, maupun kategori tidak masuk atau tidak memenuhi kedua syarat. Untuk yang tidak memenuhi kedua syarat, tentu saja kita edukasi untuk melakukan hidup sehat. Untuk yang ODP itu bisa melakukan observasi maupun melakukan isolasi di rumah. Begitu juga untuk PDP juga bisa melakukan isolasi di rumah. Sedangkan untuk kasus yang atau PDP yang dengan tanda-tanda keluhan sesak nafas, kita harapkan bisa kita rawat. Mungkin harapannya Pak untuk terkait penanganan poskes ini, terus kemudian juga masyarakat yang kemudian mengalami gejala-gejala, harapannya seperti apa? Harapan kami agar kegiatan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian tentu saja harapan kami juga tidak banyak pasien atau tidak banyak masyarakat yang masuk dalam kategori PDP ya, sehingga dan kalaupun kalaupun masyarakat itu masuk dalam kategori PDP, selama bisa dilakukan isolasi di rumah, kita sarankan isolasi di rumah, tidak selalu harus dirawat di rumah sakit. Itu kurang lebihnya. Artinya PDP pun bisa isolasi di rumah ketika nggak ada gejala sesak nafas yang atau? Iya, bisa dirawat di rumah selama tidak ada pemberat. Oh, iya. Kalau ini mempengaruhi nggak sih Pak terkait adanya virus corona ini mempengaruhi tingkat kunjungan? Ya, jadi sesuai dengan keputusan manajemen dari Rumah Sakit Tugu Rejo melakukan beberapa langkah-langkah antisipasi, diantaranya dengan melakukan pembatasan untuk penunggu pasien. Kemudian juga kita memberlakukan larangan kunjungan untuk sementara pasien-pasien yang akan dibesuk, dan juga untuk orang-orang yang akan masuk ke lingkungan Rumah Sakit Tugu Rejo tentu saja kita lakukan screening, baik dengan thermal gun maupun dengan melakukan cuci tangan sebagai langkah antisipasi atau meminimalkan mengendalikan coronavirus yang bisa masuk ke rumah sakit.